Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan saya. Buat seluruh mahasiswa teknik sipil UIR yang kali ini dalam mata kuliah tugas perancangan bangunan gedung. Semoga seluruh mahasiswa dalam kondisi sehat selalu dan dapat mengikuti mata kuliah ini dengan baik. Nah, di slide kelihatan itu ada gambar bangunan gedung tinggi. Ada 10 bangunan tinggi. Ini dia. Namun sebelum itu, sebelum kita mulai berbincang-bincang lebih jauh, mungkin sedikit saya perkenalkan persona profil saya. Ya, nama Roni Ardiansyah. Di ujung nama itu ada IPU Haki. Mungkin kalau saudara mahasiswa nanti kalau bagi sarjana yang baru selesai itu bisa mengambil IPU itu atau IP. IP adalah gelar insinyur profesional, di mana IPU adalah insinyur profesional utama, Haki dari Asosiasi Ahli Konstruksi Indonesia, Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia. Nah, ini beberapa tugas yang masih saya jalankan, ya, di samping jadi dosen pengasuh perancangan bangunan gedung di Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil UIR. Sekarang saya masih menjabat sebagai staf ahli rektor UIR. Kemudian tim ahli bangunan gedung di Kabupaten Kampar, juga sebagai pengamat perkotaan dan sebagainya. Nah, kita mulai dulu. Apa yang dimaksud dengan perancangan bangunan gedung? Kita mulai dengan istilah perancangan. Perancangan, mungkin kita bisa mengatakan perancangan itu sama dengan desain. Coba kita lihat desain. Ya, apa itu desain? Desain berasal dari bahasa Latin, yaitu designer, yang berarti membuat, membentuk, menandai, menunjukkan pengertian desain sendiri. Dalam kamus Oxford adalah rencana atau gambar yang dibuat untuk memperlihatkan tampilan dan fungsi dari bangunan gedung, pakaian, atau objek lainnya. Sementara itu ketika diserap dan digunakan oleh bahasa Indonesia berdasarkan KBBI, makna desain menjadi kerangka bentuk, rancangan, motif, pola, dan corak. Jadi mungkin dengan kata lain, perancangan, kita bisa memilih kata yang lebih dekat dengan perancangan adalah desain. Kemudian kata desain adalah kata baru yang di-Indonesiakan dari bahasa Inggris, desain. Sebetulnya kata rancang atau merancang adalah terjemahan dalam yang dapat digunakan, namun dalam perkembangan kata desain menggeser makna rancang karena kata tersebut dapat mewadahi kegiatan keilmuan, keluasan, dan pamor profesi atau kompetensi desain. Kemudian, gedung itu apa? Apa yang dimaksud gedung? Pengertian gedung kita bisa mengambil dari Undang-Undang Gedung yang sudah cukup tua juga, yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002. Dalam bab 1 pasal 1 di Undang-Undang Gedung mengatakan bahwa bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya. Sebahagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Ini saya teringat seminar undang-undang gedung itu dilaksanakan di Mutiara Hotel di Pekanbaru pada tanggal 14 Mei 2003. Sudah cukup lama nih, ya, 2003. Saat itu saya sebagai moderator ini, ya, dalam seminar undang-undang gedung itu. Kemudian kita cari definisi gedung dalam Peraturan Menteri Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 27 2018, itu tentang sertifikat layak fungsi bangunan. Di mana pengertian gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan kedudukannya. Sebahagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus. Jadi bunyinya hampir sama atau dikatakan sama dari undang-undang gedung tadi. Sekarang kita lihat di sini, di slide ini ada gedung, bangunan gedung. Nampak di bagian bawah ini ada basement, bisa difungsikan untuk parkir. Kemudian ini gedung dengan story atau tingkat 6 story, berlantai 6. Nampak ini ada portal, kemudian nampak plat-plat lantai. Portal yang terdiri dari kolom-kolom, kemudian ada dinding geser. Ini nampak di sini dinding geser. Ini dinding gesernya, dan di tengah ini ada core. Ada core yang atau dikatakan shear wall, dinding geser yang berbentuk box. Kemudian tadi dikatakan bangunan gedung. Bangunan gedung bertingkat atau bangunan bertingkat tinggi. Apa itu bangunan tinggi? Bangunan bertingkat yang mempunyai ketinggian lebih dari 21 meter atau 21 hingga 29 lantai, atau bangunan dengan ketinggian yang tidak diketahui tersebut sebagai struktur bangunan bertingkat tinggi. Nah, di sini kita coba lihat ya, istilah dari bangunan tinggi ya adalah istilah untuk menyebut suatu bangunan yang memiliki struktur tinggi. Penambahan ketinggian bangunan dilakukan untuk menambah fungsi dari bangunan tersebut. Bangunan tinggi menjadi ideal dihuni oleh manusia sejak penemuan elevator. Jadi semenjak ada lift atau elevator ya, yang memungkinkan bisa menjangkau bangunan tingkat atasnya, yaitu bangunan tinggi, dengan mudah. Kemudian, berdasarkan beberapa standar, suatu bangunan biasa disebut sebagai bangunan tinggi jika memiliki ketinggian 75 kaki dan 491 kaki atau 23 meter hingga 150 meter. Bangunan yang memiliki ketinggian lebih dari 492 kaki atau 150 meter disebut pencakar langit. Nah, ini istilah pencakar langit. Jadi pencakar langit rupanya adalah bangunan yang memiliki ketinggian lebih dari 492 kaki atau 150